Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Kesya Ramadhani dari kelas 5F. Pada kesempatan kali ini, Ana akan membuat video resensi sebagai salah satu syarat kelulusan dari Pesantren Islam Hidayatun Najah. Ana akan meresensi buku dengan judul resensi Terapi Islami untuk Hati yang Letih, diambil dari judul buku Terapi Sabar dan Syukur karangan Imam Al-Ghazali, terbitan Katulistiwa Press tahun 2013 dengan jumlah 299 halaman. Pada buku ini, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari dua keadaan, yaitu cobaan yang membutuhkan kesabaran dan kenikmatan yang menuntut rasa syukur. Keduanya adalah ujian yang berbeda, namun sama pentingnya dalam membentuk karakter dan iman seseorang. Pada bagian yang pertama, Imam Al-Ghazali membahas secara mendalam tentang hakikat sabar. Dia menjelaskan bahwa sabar bukan sekedar menahan diri dari keluhan, tetapi merupakan kekuatan jiwa untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah. Masih pada bab ini, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan berbagai jenis sabar. Pada bagian kedua dari buku ini membahas tentang syukur, yaitu kesadaran dan pengakuan mendalam atas semua nikmat Allah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa syukur yang sejati melibatkan 3 aspek, yaitu hati yang menyadari nikmat, lisan yang memuji Allah, dan anggota tubuh yang menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Dan Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa kedua sikap ini harus berjalan beriringan agar seorang hamba mampu menjalani kehidupan yang seimbang secara lahir dan batin. Buku ini tidak hanya menjadi panduan teoritis, tetapi juga terapi rohani bagi siapa saja yang sedang menghadapi krisis batin, tekanan hidup, atau kegelisahan hati. Imam Al-Ghazali tidak membahas sabar dan syukur sebagai dua hal yang berdiri sendiri, tetapi sebagai dua kekuatan yang saling melengkapi satu sama dengan yang lainnya. Imam Al-Ghazali mengajak pembaca untuk kembali kepada ketenangan jiwa melalui sabar dan syukur. Kelebihan pada buku ini adalah buku ini menjelaskan dua pilar penting dalam kehidupan seseorang muslim, yaitu sabar dan syukur secara seimbang dan mendalam. Buku ini juga, meskipun ditulis berabad-abad yang lalu, pesan dalam buku ini tetap relevan. Banyak orang di zaman sekarang mengalami tekanan, stres, dan kehilangan makna hidup, dan buku ini dapat menawarkan solusi bagaimana dalam mengatasi semua masalah itu dengan mudah. Dalam gaya bahasa penulisan Imam Al-Ghazali sangat menyentuh hati, penuh dengan nasihat dan ajakan untuk introspeksi diri. Ia menjadikan buku ini bukan sekedar bacaan, tetapi juga sarana untuk menggambarkan dua sifat yang seharusnya ada di dalam kehidupan seseorang. Dan buku ini mampu menginspirasi pembaca untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian dan lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Keduanya adalah sifat yang sangat diperlukan pada kehidupan seseorang untuk ketenangan batinnya dan kedekatan dirinya kepada Allah. Pesan moral yang Ana dapatkan dari buku ini adalah sabar dan syukur ibarat dua sayap yang harus dimiliki agar seorang hamba dapat terbang tinggi menuju ridha Allah dan merasa dekat dimanapun keberadaan Allah. Jika hanya memiliki satu sayap, ia akan pincang dan tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, dan juga bisa merasa jauh dengan Allah. Kekurangan pada buku ini adalah warna kertasnya tidak terlalu berwarna, dan tidak ada gambar membuat pembaca cenderung cepat bosan dan mengantuk. Gaya bahasanya diterjemahkan secara kaku dan sulit untuk dipahami oleh pembaca yang awam. Setelah membaca buku ini, Ana merasakan bahwa memang sabar dan syukur itu dua hal yang harus ada dalam kehidupan seseorang. Karena sabar dalam menghadapi ujian dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan adalah kedua sikap yang bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai terapi jiwa yang menenangkan hati dan menumbuhkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Buku ini sangat menginspirasi Ana dan membuat Ana banyak belajar hal yang baru mungkin saya belum ketahui. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri, menguatkan jiwa, serta menemukan ketenangan dalam kehidupannya. Ana sangat merekomendasi buku ini, karena pada buku ini Imam Al-Ghazali tidak hanya menghadirkan teori, tetapi juga membekali pembaca dengan contoh, nasihat, dan renungan dalam relevan sepanjang zaman. Pesan-pesan yang disampaikan Imam Al-Ghazali mampu menggerakkan hati dan mendorong pembaca untuk lebih bijak dalam menyikapi suatu kehidupan, serta lebih mendalam dalam memahami makna kebahagiaan yang sejati. Kesimpulan singkat dari resensi Ana adalah buku Terapi Sabar dan Syukur karangan Imam Al-Ghazali bukan hanya bacaan rohani, tetapi juga panduan praktis menuju kedewasaan spiritual dan emosional seseorang. Terima kasih sudah menyimak video Ana hingga akhir. Demikian resensi yang bisa Ana sampaikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan kalian semua untuk membaca buku yang telah Ana resensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.